Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ferry Afandi dari kelas Public Speaking A1. Kali ini saya akan membahas dan juga mereview mengenai buku yang berjudul Mengenal Tuntas Al-Quran karya dosen tercinta kita Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz. Beliau merupakan dosen tercinta kita di mata kuliah Public Speaking A1, dan juga teman-teman, karya-karya beliau sudah banyak sekali dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Ini merupakan salah satu karya beliau yang mana telah menjadi pedoman bagi mata kuliah kita pada semester 1 lalu yang berjudul mata kuliah Studi Al-Quran. Dan setelah saya membaca buku Mengenal Tuntas Al-Quran ini, ternyata buku ini tidak hanya membahas mengenai sebab-sebab turunnya Al-Quran saja, namun spesialnya buku ini membahas mengenai mukjizat Al-Quran, pengertian Al-Quran, surat-surat apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sangat bermanfaat sekali apabila kita membaca buku ini. Kenapa? Karena dalam satu buku kita sudah mendapatkan semua tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran itu terdiri dari 114 surat dan 30 juz, dikemas dalam satu buku ini saja. Kita akan membahas mengenai seluruh isi dari Al-Quran tersebut. Nah, untuk kali ini, buku ini menawarkan kita berbagai macam latar belakang Al-Quran dan memiliki 11 bab dan juga 206 halaman. Di antaranya adalah yang diawali dengan Al-Quran sebagai wahyu dan juga proses turunnya Al-Quran. Kita juga disuguhkan oleh sejarah pembukuan Al-Quran dan juga perkembangan bentuk tulisan Al-Quran. Dan tidak hanya itu, kita juga akan mempelajari tentang surat-surat Al-Quran, dilanjut dengan ayat-ayat Al-Quran, kandungan Al-Quran, bahasa Al-Quran, dan pemaparan pesannya, bacaan Al-Quran, pergaulan dengan Al-Quran, dan yang terakhir tafsir Al-Quran. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai wahyu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu apa sih? Yang kita tahu, Al-Quran itu kan hanya pedoman bagi umat muslim, petunjuk bagi umat muslim, dan biasanya kita baca. Nah teman-teman, untuk informasi kalian bahwa Al-Quran itu tidak hanya untuk membaca saja, untuk sebagai pedoman agama Islam saja, namun Al-Quran itu juga bisa dikatakan sebagai bacaan atau kumpulan. Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan saja, melainkan juga untuk kajian. Al-Quran yang dibaca menggunakan akal pikiran dinamakan qiraatul Quran. Sedangkan Al-Quran yang dilakukan atau dibaca dengan lisan saja, yang biasa kita lakukan sehari-hari, itu dinamakan tilawatil Quran. Aktivitas-aktivitas Al-Quran biasanya kita temui di kelas-kelas pelajaran kita. Pelajaran biologi misalnya. Dalam pelajaran biologi kita biasanya membahas tentang perkembangan makhluk hidup, yang mana perkembangan tersebut dapat dikaitkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, karena sudah jelas dalam isi Al-Quran juga terdapat perkembangan makhluk hidup itu sendiri. Kita langsung saja berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan wahyu dan ilham. Kira-kira apa sih perbedaan wahyu dan ilham itu? Meskipun secara bahasa, wahyu dan ilham itu sama, namun dua sisi tersebut merupakan pembeda di antara kualitas manusia, antara nabi dan juga bukan nabi. Ilham diberikan kepada umat manusia, sedangkan wahyu diberikan kepada para nabi. Meskipun keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun penyampaiannya dan juga penerimaannya itu berbeda. Ilham adalah penyusupan makna, pemikiran kabar, atau hakikat dalam hati lewat karunia batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memberikan contoh mengenai apa itu ilham yang diterima oleh manusia. Kita tahu bahwa setiap manusia pasti diberikan akal dan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hal yang baik dan buruk di dunia ini. Hal itulah yang didapatkan oleh manusia mengenai pengetahuan baik dan buruk sesuatu, itu dinamakan ilham.
Apabila seseorang itu tidak mengetahui baik dan buruk dan tetap melakukan maksiat walaupun itu sangat buruk pada dirinya, hal tersebut merupakan manusia yang belum mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih cara penyampaian wahyu? Saya akan menjelaskan mengenai penyampaian wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, Nabi mendapatkan wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Hal tersebutlah membuat Nabi Muhammad mendapatkan sebuah wahyu pertama kali, yaitu surat Al-Alaq. Jadi, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu berupa surat Al-Alaq, yaitu salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Apakah kira-kira Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu selain Al-Quran? Jawabannya ya, benar. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu selain Al-Quran, yaitu berupa hadis. Dengan demikian, wahyu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad tidak hanya berupa Al-Quran, melainkan juga disebut dengan hadis. Hadis merupakan wahyu, bukan ilham, karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, mungkin singkat saja pembahasan mengenai Al-Quran sebagai wahyu dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.